kabar kalian hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran fisika adalah pelajaran yang mudah bagi Ian. Selalu melatih diri untuk bisa. Yakinlah bahwa ketika kamu selalu berlatih, kamu pasti akan bisa. Selamat berlatih dengan soal-soal fisika di bawah ini. Marilah kita simak pembahasan soal fisika tentang listrik dinamis yang disampaikan oleh Rini Rahmawati. Soal pertama. Perhatikan gambar 3 hambatan tersusun seperti di bawah ini. Hitunglah besar hambatan penggantinya. Oke. Di sini kalian disuruh mencari hambatan pengganti dari ketiga hambatan di atas. Kamu perhatikan gambarnya. Gambar tersebut, gambar di sini bahwa menunjukkan rangkaian pada hambatan adalah seri, kemudian paralel. Cara mengerjakannya, caranya yang 2 tahap itu, yang pertama adalah seri. Seri kita lihat pada rangkaian yang segaris atau tidak putus. Di sini ada 3 ohm dan 6 ohm. Maka hambatan penggantinya adalah 3 ditambah 6. Hasilnya adalah 9. Sedangkan yang kedua adalah paralel. Paralel nanti adalah diperoleh dari ini adalah RS, kemudian ditambah 3 ohm. Nah, ini yang namanya paralel, ada cabang. Ya. Maka cara menghitungnya adalah seper daripada RP sama dengan seper RS ditambah seper dari 3. Sehingga kita ingat tadi RS diperoleh 9, maka seper 9 ditambah 1/3. Kita samakan penyebut, seper 9 ditambah 3/9. Hasilnya adalah 4/9. Kita ingat, karena paralel ini adalah pecahan, maka hasil akhirnya kita peroleh seper RP adalah 4/9, maka RP adalah 9/4 ohm. Ini adalah hasil akhirnya. Begitu. Semoga paham. Untuk soal 2. Kamu lihat bahwa soal kedua, ya, di sini dijelaskan bahwa dari gambar menerapkan atau dari gambar berlaku hukum Kirchhoff. Kita ingat, ya, apa itu hukum Kirchhoff dulu? Ya, di sini kita ingat bahwa hukum Kirchhoff apa ya? Arus masuk sama dengan arus yang keluar. Ya. Artinya apa? Kalau kita lihat dari gambar, kita kembali kepada gambar, ya, bahwa ini arus yang masuk ke rangkaian. Nah, kemudian dari rangkaian tadi pecah menjadi 2 cabang. Cabang yang atas, cabang yang bawah. Kita ambil ini misalkan adalah cabang A, ini adalah cabang B. Dari cabang B bercabang lagi. Berarti A ini merupakan arus masuk pada cabang
6 ampere dan 2 ampere. Kemudian dari 6 ampere dan 2 ampere keluar. Nah, ini merupakan arus keluar dari A. Ya. Ini sebagai arus masuk di titik A, ini arus keluar dari A. Sedangkan B, ya, masuk ke cabang ini 3 ampere dan I1. Ketika keluar dari cabang ternyata 7 ampere. Dan ini adalah merupakan arus yang keluar. Ya, kita namakan IK. Sedangkan yang depan tadi dikatakan IM. Maka nanti nilainya antara IM, ya, IM ini, ya, nilai dari IM dengan IK adalah sama berdasarkan hukum Kirchhoff. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita gambarkan di sini. Saya gambarkan tadi arus masuk IM pecah menjadi 2. Nah, oke, kita hitung di sini. Ini pecah lagi menjadi 2. Di sini adalah berapa? 6 ampere, gitu ya. Ini 6 ampere, ini 2 ampere. Kita selesaikan yang di sini dulu. 6 ampere dan 2 ampere ini sebagai arus masuk yang dari sini, ya. Tadi kita simbolkan A, maka arus masuk A adalah 6 plus 2 sama dengan 8 ampere. Artinya nanti IK di sini, ya, ini nilainya adalah 8 ampere. Kemudian pada cabang yang ke bawah, nah, tadi ini adalah 3 ampere, sedangkan di sini adalah I1 arus yang masuk, ya. Ternyata di sini keluarnya adalah berapa? 7 ampere. Kemudian, nah dari ini kita selesaikan, ya. Kita selesaikan bahwa antara ini, ya, 7 di sini berarti diperoleh dari mana? 7 ampere diperoleh dari 3 ampere plus, ya, plus I1. Maka kalau kita disuruh menghitung I1, saya bawa ke atas ini biar tambah jelas. Maka kita hitung 7 ampere sama dengan 3 ampere plus I1. Sehingga 7 ampere min 3 ampere adalah I1. Kita peroleh 4 ampere. Nah, berarti hasil daripada perhitungan ini berapakah arus yang melalui I1? 4 ampere. Kita buktikan betulkah hukum Kirchhoff. Nah, di sini tadi kita lihat, ya, kita jumlahkan berarti benar enggak? Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk melalui A dan B, kemudian yang keluar A aksen plus B aksen. Berarti ini adalah A yang ke-8, terus yang ini 7. Ini yang keluar ini adalah berapa? 8, ini juga 7. Hasilnya berapa? Oh, 15 ampere. Nah, berarti ini berlaku yang namanya apa? Hukum Kirchhoff. Insya Allah untuk hukum Kirchhoff lebih mudah. Insya Allah paham ya? Semoga paham. Lanjut, soal yang ketiga. Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping. Ini ada rangkaian listrik ini. Ya. Kamu lihat, ada rangkaian listrik ini. Ya. Ini seri. Kemudian tahap kedua adalah paralel, seperti mencari hambatan pengganti yang depan tadi. Oke, langkahnya tetap sama. Kita cari dulu yang pertama adalah RS. Ya. RS diperoleh dari mana? Kalau kita lihat gambarnya adalah ini. 4 ohm, 2 ohm. Berarti RS adalah nilainya adalah 4 ditambah 2. Hasilnya berapa?
6 ohm gitu. Kemudian ya, tahap kedua adalah paralel ya, RP. Dari mana RP-nya? Kita peroleh dari ini, RS ya. Kemudian 3 ohm. 3 ohm. Oke. Ini lihat di gambar. Maka di sini RP bisa kita cari. Kalau ada 2 hambatan saja untuk RP, biar lebih mudah, tidak pakai pecahan, pakai ini aja ya. RS kali berapa? 3 dibagi RS ditambah 3. RS nya nilai berapa? Ini tadi kita peroleh 6. Maka 6 kali 3 dibagi 6 tambah 3 sama dengan 18 dibagi 9. Hasilnya berarti RS adalah 2 ohm. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan pertama, hambatan pengganti. Ya, soal pertama. Sekarang soal kedua. Soal kedua ditanyakan apa? Yaitu kuat arus yang melalui ini rangkaian. Nah, ini kalau kita gambar ini ada I-nya. Nah, ini berapa? Kita menggunakan hukum apa? Ohm. Apa? R sama dengan V dibagi I, di mana R adalah hambatan nanti. Kalau hambatannya lebih dari 1 berarti hambatan pengganti. V nanti adalah tegangan ya. Kemudian I adalah kuat arus. Nah, nanti yang kita cari yang ini. Berarti ya, I nilainya berapa? Tidak, kita cari pakai rumus saja. Dari hukum Ohm tadi kita peroleh V dibagi R pengganti. Maka 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 ampere begitu. Sehingga kita ketahui bahwa arus yang melalui rangkaian ini adalah 6 ampere. Nah, pertanyaan yang ketiga. Arus pada hambatan 2 ohm. Berarti ini yang ditanyakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga adalah hanya mencari arus yang melewati hambatan 2 ohm saja. Berarti kita nanti harus memperhatikan posisi daripada 2 ohm ya. 2 ohm ini adalah sebagai bentuknya ini ya. 2 ohm di sini artinya seri. Oke. Kemudian kalau kita lihat pada hambatan pengganti berarti paralel. Maka menentukannya kita tahu dulu. Saat paralel ingat V sama. Kemudian saat seri yang sama adalah I. Maka karena posisi daripada hambatan 2 ohm berada pada seri, kemudian terjadi di hambatan pengganti terakhir ada paralel, maka tegangan yang melalui RS ya, tegangan yang melalui RS kita tuliskan berarti VRS adalah sama dengan V berapa? 12 volt. Sehingga kita bisa menentukan arus yang melalui hambatan RS seri adalah apa? V dibagi RS. V-nya 12, RS-nya adalah berapa? 6. Oh, berarti 2 ampere. Oke? Karena 2 ohm adalah posisinya adalah seri ya. Seri, maka arus yang melalui hambatan 2 ohm ya sama berapa? 2 ampere. Yang ini ya, 2 ampere. Begitu. Semoga kalian paham dan mudah memahaminya. Dicoba terus dan dicoba terus. Jangan patah semangat. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.